Perkenalkan, nama saya Wasti Melinda Runesi, saya semester 5. Sekarang ini saya berkuliah di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene di Jakarta. Jadi pada pagi hari ini saya akan mereview kembali pelajaran Teologi Perjanjian Lama. Jadi kita akan mulai dari nama Allah Israel. Jadi perlu kalian tahu bahwa ketika Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, di mana pada saat itu Musa menanyakan nama Allah ini yang sebenarnya, dan dari situ juga Allah memperkenalkan namanya dengan sebutan Yahweh, yang artinya aku adalah aku. Teman-teman bisa lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 13-15. Jadi sampai saat ini di Israel itu, orang-orang di Israel mengadopsi nama Yahweh sebagai tradisi orang Israel. Jadi menurut Yahudi, Yahweh adalah nama yang maha suci, yang kudus, yang tidak pantas disebutkan dengan sembarangan, seperti dalam Kejadian pasal 20 ayat 7. Yang artinya jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab aku akan menghukum siapa saja yang menyalahgunakan namaku. Yaitu tentang penciptaan. Jadi perlu kalian tahu bahwa di kitab Kejadian itu pasal 1 itu tentang penciptaan. Jadi di situ kalian bisa lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 di situ bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalian harus tahu bahwa di sebagian dunia yang ada di bumi ini banyak sekali penafsir yang masing-masing menafsirkan ayat ini dengan caranya sendiri. Jadi ada yang mencari informasi sampai hari ini bahwa dari mana penciptaan itu. Jadi kalian harus tahu bahwa Tuhan Allah itu dialah yang sudah menciptakan semua yang ada di bumi ini. Bahkan ia juga yang menciptakan benda-benda penerangan yang ada di luar angkasa. Yaitu kalian bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-31. Itu kalian bisa lihat di situ bahwa di situ juga termasuk ruang angkasa, di sana juga ada bintang, ada banyak planet, ada bulan, ada matahari. Semuanya itu Allah sudah menempatkannya masing-masing. Jadi kata langit ini dalam Alkitab itu muncul sebanyak 351 kali di Alkitab. Bahkan diartikan dalam bahasa Ibrani yang artinya Hashamayim. Jadi Hashamayim ini juga surga memakainya. Jadi surga juga bisa Hashamayim. Jadi kedua kata ini sangat sama, tidak ada perbedaannya. Jadi perlu kalian tahu bahwa langit ini sangat luas jagat rayanya, bahkan manusia tidak bisa dapat mengukurnya sekalipun melalui pola pikirnya sendiri. Jadi Allah menciptakan manusia, yaitu Tselem dan Demut atau gambar dan rupa. Jadi kedua kata ini memiliki pengertian yang sama, maka dapat diartikan bahwa Allah itu serupa dan segambar dengan manusia. Jadi manusia juga mirip sekali dengan Allah, karena manusia juga bisa memiliki potensi yang dimiliki oleh Allah, seperti spiritual, rasional, maupun berkomunikasi dengan orang lain atau bereksistensi, seperti yang teman-teman bisa baca sebelumnya di buku itu, bahwa ada seorang tokoh yang bernama Barth. Mengambil kesimpulan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk selalu ada hubungan antara Allah dan manusia. Di situ ada Tselem dan Demut, dipakai Allah untuk anak dan bapa, artinya bahwa kita adalah anak dan Allah adalah bapa. Jadi di situ ada Alkitab juga berbicara tentang mata, mulut, hidung, wajah, tangan. Semuanya itu mirip, sangat mirip dengan yang bapa. Jadi manusia memiliki cara berpikir, cara berbicara, mengingat, merencanakan, semuanya ini sama dengan Allah. Artinya bahwa apa yang Allah miliki berarti manusia juga memiliki.
Jadi kita akan mengenal asal-usul dari bangsa Israel. Jadi di sini pertemuan antara Abraham dan Allah kalian bisa baca di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9, yang mana di situ Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Oke, jadi Allah menjanjikan kepada Bapak Abraham ini bahwa ia akan membuat suatu bangsa yang besar seperti bintang-bintang di langit dan pasir-pasir di laut. Jadi di situ juga Abraham ini memiliki seorang anak yang bernama Ishak. Jadi berjalannya waktu, Ishak ini memperanakan dua orang anak yang bernama Esau dan Yakub. Jadi kalian bisa baca di dalam Kejadian pasal 32. Di situ Yakub ini akhirnya dia menggantikan namanya menjadi Israel. Oke, kalian tahu bahwa Yakub telah menggantikan namanya menjadi Israel, dan akhirnya juga setelah dewasa Yakub ini atau Israel ini memperanakan 12 anak yang sekarang kita tahu dengan 12 suku Israel. Jadi karena kakak-kakak dari Yusuf ini mereka tidak menyukai Yusuf atau adiknya itu, akhirnya mereka memilih untuk membuangnya di sumur. Jadi di situ ada seorang khalifah mengambilnya dan menjualnya kepada Mesir. Jadi pada satu saat Firaun ini memiliki sebuah mimpi dan dia tidak menafsirkannya. Akhirnya Yusuf ini yang berhasil menafsirkan mimpi tersebut. Akhirnya Yusuf ini diangkat menjadi penguasa di Mesir. Jadi pada suatu saat saudara-saudaranya ini atau kakaknya ini mengalami kelaparan. Akhirnya mereka mencari makanan di Mesir. Akhirnya mereka bertemu dengan Yusuf atau adiknya ini. Akhirnya ia menyuruh mereka membawa ayahnya ke Mesir. Disitulah mereka bertemu dan akhirnya ia memberikan mereka tempat tinggal dan tanah untuk mereka mengelola di Mesir dan mereka bisa menempati di Mesir tersebut. Di situ juga pada saat itu juga Firaun ini menyuruh pengikut-pengikutnya untuk membunuh semua anak laki-laki yang ada di Mesir. Jadi pada saat itu seorang ibu orang Ibrani karena takut ia memilih untuk membuang anaknya ke sungai. Jadi kebetulan karena ada putri Firaun yang mandi di sana, akhirnya ia mengambil anak tersebut. Ia memberi namanya dengan Musa. Jadi ia membesarkan Musa. Akhirnya Musa tumbuh dengan segala kemewahan yang ada di sana. Jadi karena pada suatu saat Musa dewasa, ia melihat karena saudara-saudaranya ini ditindas oleh Firaun atau orang Mesir menindas orang-orang Ibrani di sana. Akhirnya ia melihat ada seorang Mesir memukul orang Ibrani. Akhirnya ia marah dan ia membunuh orang Mesir tersebut. Akhirnya ia melarikan diri ke Midian. Di situ ia melarikan diri selama 40 tahun. Akhirnya ia menikah di sana dan memiliki seorang anak. Akhirnya karena ia melihat mungkin saudara-saudaranya sudah menderita di Mesir tersebut, akhirnya ia kembali ke Mesir untuk menolong mereka. Jadi di situ juga akhirnya dengan banyak tantangan, banyak persoalan, ia bisa berhasil membawa mereka keluar dari tanah Mesir tersebut. Jadi di situ juga setelah mereka sampai di Danau Tiberau atau Laut Tiberau, mereka telah melewati 42 tempat persinggahan yang akan mereka tempuh untuk bisa sampai kepada tanah Kanaan. Jadi di situ juga dalam perjalanan tersebut banyak sekali umat-umat Israel yang mengeluh karena makanan, minuman, atau karena capek. Akhirnya mereka mengeluh ke Musa. Tapi karena tuntunan pertolongan Tuhan yang memimpin atau menuntun mereka keluar dari tanah Mesir atau membebaskan mereka dari tanah perbudakan, akhirnya mereka berhasil terlepas di sana dan Tuhan berhasil menuntun mereka dalam perjalanan
mungkin sangat berat buat mereka untuk menempuh jalan yang begitu panjang selama 40 tahun mereka di padang gurun. Dan pada saat mereka menginjak kaki ke Kanaan itu hanya generasi-generasi yang baru tumbuh besar. Jadi bahkan untuk si Musa juga dia tidak sempat menginjakan kaki di tanah Kanaan karena ia sempat melawan dengan Tuhan pada waktu itu. Selanjutnya dengan pemberian tanah Kanaan. Jadi tanah Kanaan itu awalnya itu suku-suku Ibrani yang datang lebih awal dan mereka menduduki tanah Kanaan. Jadi pada waktu itu bangsa Israel di Mesir sekitar 400 tahun. Jadi pada saat mereka keluar dari bangsa Mesir, mereka masuk ke Kanaan, itu Yosua lah yang membawa mereka masuk ke Kanaan. Jadi di situ tanah Kanaan ini adalah milik orang Arab, yaitu ada Yebus, Yet, Palestina. Jadi pada waktu itu mereka dibantai oleh ISIS. Jadi setelah Yosua masuk ke Kanaan, Kanaan menjadi bangsa Mesir di sana. Jadi berjalannya waktu ada raja-raja yang melawan melawan Tuhan, yaitu ada Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo. Jadi pada saat itu Raja Salomo ini memiliki anak, yang mana anaknya ada 2 orang, yaitu Rehabeam dan Yerobeam. Jadi setelah itu mereka ini pecah menjadi 2, yaitu Rehabeam ini di bagian utara dan Yerobeam di bagian selatan. Jadi pada saat itu bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Tuhan sudah bilang kalau kamu menjadi teokrasi berubah menjadi demokrasi, maka kamu akan dibuang. Jadi pada saat itu mereka dibuang ke Babel. Dari Babel mereka ke Asyur, dari Asyur mereka ke Media, dari Media mereka ke Persia, jadi dari Persia mereka ke Yunani, jadi selanjutnya ke Roma. Jadi di Roma lah Yesus lahir. Jadi pada saat itu Yesus berhasil menebus semua dosa umat manusia, yang mana artinya darahnya bertanggung jawab atas kami. Jadi pada saat itu pada tahun 70-an itu Titus membakar bait Allah dan menghancurkan bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini diterkenal dengan kata diaspora. Jadi seluruh Israel ini mereka meninggalkan Kanaan, Yerusalem, dan tidak ada lagi orang Yahudi tinggal di sana, tetapi mereka tetap menjadi diaspora. Jadi tanah Kanaan kosong, maka orang Arab masuk kembali dan tinggal di sana sekitar tahun 1947 turun temurun. Jadi maka Inggris, mengapa Inggris memberikan kemerdekaan kepada Israel, itulah yang membuat Arab marah, karena mereka adalah nenek moyang. Jadi pada saat itu kurang lebih tahun 1000. Jadi mungkin itu dari saya, terima kasih.